Kita sekarang lagi sama Christian atau Ko Christian buat teman-teman yang masih muda ya, masih kuliah di Chungko gitu. Nah, Ko Christian ini kita udah kenal lama ya. Kita udah kenal lama di Beijing. Kita Lao Beijer juga gitu kan, Lao Pangyo gitu. Nah, bisa coba kenalan dulu. Hello, nama gue Christian. Gue sempat di Beijing 5 tahun. Ya, kenal kesempatan dari zaman di Beijing juga. Dan sekarang gue kerja di salah satu perusahaan China juga di Indonesia yang bergerak di bidang smartphone. Tepat hari ini 1 Juli, 6 tahun. 6 tahun, waduh. Tepat hari ini, 6 tahun. 1 Juli. Jadi emang kebanyakan kalau yang fresh graduate larinya ke smartphone ya, apa gimana? Enggak sih, sebenarnya terus terang yang di bidang smartphone pun dibilang banyak banget, enggak. Cuman mungkin emang jodoh aja kali ya. Jadi dulu gue ceritanya saat di China itu, gue inget banget zamannya BBM bro. Masih ada BBM. Zamannya BBM. Zaman itu. Ada broadcast. Kalau misalnya umurnya udah tua nih, tahu nih, yang teksnya warna biru itu, BlackBerry ya kan, menyebutkan bahwa sedang mencari lulusan dari China, orang Indonesia juga, dan akhirnya gue coba keterima. Oh gitu. Tapi lumayan sampai 6 tahun sampai sekarang. Ya, puji Tuhan. Kira-kira apa aja nih ininya, apa challenge-nya nih, teocannya apa aja nih kerja di perusahaan Chongguo? Challenge-nya sebenarnya kalau menurut gue lebih ke etos kerjanya ya bro. Jadi Etos kerja. Iya, etos kerja. Jadi di China kita tahu lah, maksudnya memang mereka dengan penduduk yang sampai berapa M? 2M kali ya sekarang ya? 1,4 M, sorry, salah informasi. 1,4 M kayak gitu ya, kompetisinya sangat ketat sekali. Jadi mereka udah terbiasa berkompetisi. Kalau soal ini apa namanya, karirnya, peningkatan karirnya gimana kalau di perusahaan Cina? Peningkatan karir, menurut gua kok peningkatan karir relatif ya, menurut gua ya. Setiap perusahaan pasti beda-beda. Cuman untuk di perusahaan tempat gua bekerja sekarang sih, untungnya cukup memberikan sebuah kesempatan. Jadi kalau lo lihat di perusahaan kita itu masih muda-muda bro. Jadi muda-muda. Ini kayak gua aja nih tahun 90-an awal kayaknya berasa tua udah. Ya, dan terus terang bahkan yang di jajarannya sampai kayak region general manager itu ada yang kelahiran tahun 93, sekarang itu ada. Oh, regional manager 93. Ya, itu ada. Itu nyata. Sur. Hah? Termasuk Sur. Ya. Termasuk dia. Halo Sur. Halo Sur. Nonton Halo, kan? Sur. Awas lu nggak nonton lo ya. Ya. Oh gitu. Jadi benar-benar memang kalau misalnya lu kompeten, nggak mengenal umur lu berapa, nggak mengenal lu pengalamannya sebelumnya gimana. Yang penting ya jelas lu kompeten, di situ akan ada kesempatan. Apalagi yang paling penting perusahaan Chongguo itu nggak kenal lu anak siapa. Yes. Ya. Karena memang dia juga ngikutin berita Indo sih sebenarnya. Jadi dia juga nggak tahu juga. Iya sih. Terus kalau kayak gitu di perusahaan Chongguo yang lo tahu selama 6 tahun ini, terutama di perusahaan yang sekarang, turnover-nya tinggi nggak sih? Turnover tinggi apa enggak masih di batas normal sih ya. Masih batas normal. Kalau sejauh ini gue ngeliat masih di batas normal. Bahkan masih ada orang-orang yang lebih lama dari gue kerjanya. Oh gitu. Ya, maksudnya lu nggak denger gue 6 tahun kayaknya lama, ada yang udah tahun ke-8 sekarang kerja. Bahkan ada yang tadinya mulai dari kayak SPB kayak gitu, promotion boy kayak gitu. Sekarang udah masuk level manager itu ada. Nggak mengenal dari mana dia mulai gitu kan, karirnya dan sebagainya. Ketika emang dia punya achievement, ketika punya prestasi, itu dihargai gitu. Yes. Jadi kalau menurut lo gimana bro? Ini kan banyak isu ya soal Chongguo gitu kan, soal Cina segala macam, dan kebetulan lo juga lagi kerja di perusahaan Chongguo langsung gitu ya, PMA. Melihat isu-isu tersebut seperti apa, dan kita sebagai alumni Chongguo kira-kira menyikapinya seperti apa? Enjoy aja sih. Enjoy aja ya. Kayaknya di Javu ya ada kata-kata enjoy aja kayak gitu. Ya cuma enjoy aja sih. Mungkin ada beberapa kayak beberapa isu ya mengenai ini. Cuman ya sebenarnya nggak berpengaruh banyak juga. Nggak berpengaruh Banyak kok. Dengan kinerja. Nggak berpengaruh. Betul. Karena tadi ya balik lagi ke awal gitu, ketika kita memang punya
background atau misalkan track record dalam artian pekerjaan itu sama sekali nggak berpengaruh lah isu-isu kayak gitu. Iya, dan perlu diakui sebenarnya dari segi bahasa kita ada kelebihan. Nah itu dia, benar. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lulusan Conggo gitu kan, ya kita bisa Mandarin, bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kayak gitu kan otomatis. Dan itu lagi high demand ya. Iya, lagi high demand banget. Kira-kira high demandnya sampai berapa tahun lagi nih? Waduh, ini berat bro. Berat ya. Ini kayaknya gue nggak ada kompetensi lah ngejawab ini. Intinya masih panjang banget lah, Masih 10 panjang, tahun, 20 masih tahun panjang. lagi itu masih dibutuhkan Masih gitu panjang. ya. Dan kalau kita lihat sepertinya dari tahun ke tahun jumlah perusahaan dari Tiongkok yang datang ke sini pun semakin banyak. Makin banyak, tentu Dari semakin berbagai banyak. industri. Ya kita lihat ada mobil, ada Iya. apa nanti gitu, baterai ya kan, Iya. mungkin lithium karena mobil listrik dan sebagainya Betul, itu bisa betul, masuk juga. Oke. Nah kalau menurut lu gimana nih? Lu kan udah 6 tahun nih bro di kerja di kantor yang sekarang. Persepsi mengenai berwirausaha bagaimana dengan kondisi sekarang? Kalau misalkan ada dua pilihan, lu mau berwirausaha atau tetap lanjut kerja aja lah. Aduh, ini kok ditonton sama bosku gimana, Bang? Nggak apa-apa, ini nggak bakal ditonton juga kan pakai bahasa Indonesia. Terus lo kasih subtitle Mandarin nanti. Jangan, enggak. Bahasa Indonesia gue pusing subtitle bagi congon. Ya, Enggak kan, karena gini pertanyaannya adalah teman-teman yang istilahnya akan kembali dari Congko gitu kan, atau misalkan dia lagi mengalami kebimbangan nih gitu, apakah gue coba bisnis aja atau ya udah gue cari satu perusahaan yang misalkan bisa kayak lu nih karirnya kan lumayan Chunli ya, lumayan lancar gitu. Amin. Jadi dari tahun ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekarang yang kelihatannya lumayan ya happy aja gitu. Buat teman-teman yang tahu Christian juga Kelihatannya bagaimana Kelihatannya happy aja kayak gitu. Karena emang harus happy gitu. Enggak, maksudnya ketika dihadapkan pada dua pilihan itu, ini sebagai alumni gitu, kira-kira menyarankannya gimana gitu. Lu kan karir banget nih, kalau gue pengangguran. Lu wirausaha cuma nggak kelihatan. Wirausaha speak. Menurut gue sih sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya mengenai wirausaha kalau lu bekerja. Kalau menurut gue ikuti apa kata hati lu aja. Gue sebagai seorang karyawan sampai sekarang, gue merasa bahwa ya mungkin banyak motivator ya kan? Orang-orang yang mungkin udah sukses bilang kalau anda kepengen sukses keluar dari perusahaan sekarang juga. Bingung juga mau ngapain. Ada kan yang kayak gitu. Iya. Cuman kenyataannya nggak semua orang enjoy dengan Nggak semua orang bisa. ya, karena kenyataannya menurut gue ya orang wirausaha bukannya perkara dia mau nggak mau atau Betul. punya atau tidak punya skill. Betul. Menurut gue lebih ke arah jiwa sih. Ini lebih berat lagi gitu loh, ke arah jiwa. Jadi ya ada orang yang mungkin ngerasa ya kayaknya emang gue serk kayak begini ya. Ya udah kalau menurut gue. Toh kenyataannya sekarang lu ngelihat even kayak CEO, kayak vice president, Betul. mereka juga karyawan. Betul, mereka juga Mereka juga karyawan, karena karyawan. bukan owner. Iya, mereka bukan owner. Bukan owner. Kalau lu ngomongin yang misalnya sorry ya, maksudnya kayak pemilik warung misalnya Iya, begitu. iya. Toko kelontong, Betul. itu bos. Tapi lu kalau ngeliat Material. tinggalnya kayak CEO, kayak gitu, vice president, Itu masih direktur, diatur juga yes, itu masih diatur juga. sama shareholder. Iya. Oh, bahkan kalau lu main saham, lu sebenarnya pemilik perusahaan ya kan? Nah, itu bisa dibilang kayak gitu. Kayak gitu, jadi enjoy aja sih kalau menurut gua. Cuman untuk para alumni khususnya kalau lu bingung ya coba renungi lagi lo orang lebih serpnya di mana. Betul. Ya, karena satu hal yang gue sungguh percaya adalah kita tentu akan lebih mudah juga untuk memimpin orang apabila kita pernah ada di posisi yang Betul. dipimpin tersebut. Betul. Ya, Jadi biar kita ketika berwirausaha juga nggak Yes. blank-blank amat gimana Kwandi gitu ya. ya. Jadi gue tahu banyak alumni memang langsung memilih untuk berwirausaha. Cuman bekerja menurut gue bukan pilihan yang salah. Bukan yang salah. Dan ini mungkin kalau gue boleh kasih advice ya, buat para alumni khususnya, jangan terlalu yang namanya tuh picky dalam milih pekerjaan. Nah itu dia. Jangan Ya. pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Seringkali kita, gue lulusan China, gue pengen gaji segini. Iya. Salah. Terutama masalah gaji. Ya, salah. Karena satu,
Dalam pekerjaan pertama menurut gue yang lu kejar adalah pengalaman. Betul. Ya, dan pengalaman itu nggak ternilai harganya. Gitu. Yang kedua, bisa jadi perusahaan yang lu masuk sekarang itu suatu saat akan gede. Gaji nggak perlu lu minta, prestasi selama lu prestasi lu naik, ya gaji lu juga pasti akan naik. Ya. Apalagi perusahaan yang pertama itu udah perusahaan Conggo yang rata-rata juga lebih tinggi dengan perusahaan-perusahaan yang istilahnya domestik gitu ya. Ya. Kalau secara gaji gitu kan. Ya. Jadi nggak usah khawatir soal itu. Yes. Sebagai kesimpulan nih bro, apa yang mau disampaikan dan ibaratnya gini, ini kan lo lagi menanjaki karir gitu, kira-kira mau berapa lama lagi berkarir seperti ini gitu ya, tanpa menimbulkan sensitivitas jawaban atau seperti apa, atau misalkan dari lu sendiri sudah punya ibaratnya kayak sampingan, atau misalkan tadi nyebut saham gitu kan, apa lu juga punya alternatif misalkan investasi saham, reksadana, emas gitu ya. Waduh, apa gimana gitu. Gua aminin dah satu persatu. Amin. Sampai kapan? Iya, sampai kapan? Ya terserah maksudnya tadi. Sampai kapan sih gue terus terang masih nggak ada jawaban. Ini gue bukannya ngarang-ngarang mentang-mentang direkam. Terus terang kalau misalnya teman-teman gue yang nonton, enjoy aja ya. Iya, kalau ada teman-teman gue nonton, mereka tahu gitu. Nanya, lu sampai berapa lama lagi? Gak tahu, gue masih enjoy. Yang penting dinikmati aja. Iya, gak tahu. Gue bilang gue masih enjoy. Cuman ya buat sementara ini sih, apakah gue akan wirausaha segala? Gue terus terang masih belum ada pikiran. Maksudnya gue ngerasa di tempat gue sekarang ini pun masih banyak hal yang mungkin masih gue pingin pelajari, belum lakukan. Ya, toh gue juga masih single. Udah keras nih. Itu dia. Toh gue juga masih single. Jadi menurut gue, ya manfaatkan waktu ini jadi masih enjoy banget dengan pekerjaan yang sebenarnya weekend pun ngantor gitu ya. Iya. Karena kalau udah berkeluarga tuh agak susah juga tuh kayak gitu ya. Betul. Mesti cari otak ya, untuk investasi ke depannya, atau misalkan untuk Tapi yang tadi Om Fatan bilang masalah investasi, ya itu gue setuju banget sih. Maksudnya nabung, investasi, khususnya buat kita yang masih muda, masih produktif, itu perlu banget. Apalagi kan di masa pandemi kayak gini, semua orang pada pusing gitu, apalagi orang-orang yang nggak punya investasi, nggak punya tabungan, yang dia pikir karirnya bagus-bagus aja gitu kan, ibaratnya dia pikir kantornya juga nggak akan bangkrut sampai kiamat apa gimana ya kan. Berarti perlu dipikirkan juga sebenarnya kan. Betul. Sebenarnya nggak usah ngomong investasi bro, tabungan aja tuh banyak orang masih susah loh tabungan. Disisihin aja gitu dari gaji. Iya betul. Kalau lu nyisihin? Ya mau nggak mau bro. Mau nggak mau. Cicilan gimana dong kalau mau nggak mau bro. Oke. Itu emang sekelumit kalau sudah jadi alumni, sudah jadi profesional lah ya. Maksudnya untuk teman-teman yang masih di sana, enjoy aja dulu lah waktu-waktu kuliah di Congko gitu. Jika usah terlalu dibawa stres, mungkin masa pandemi ini emang bikin stres, tapi ya emang angkatan yang sekarang pada stres? Ya bisa dibilang kayak gitu Pak. Kayak gitu kita happy kan aja. Iya kan? Kita kan bukan angkatan sekarang, kita angkatan jebot. Oh ya, tapi satu tambahan lagi nih buat para alumni nih. Berorganisasilah. Itu dia. Tadi yang kita omongin. Berorganisasilah. Percayalah, ini gue bukan menghasut ya. Cuman gue jujur banyak sekali pelajaran yang lebih banyak gue dapat di organisasi daripada akademik. Di kelas. Ya, ini gue jujur ya. Maksudnya ketika lo berorganisasi, menurut gue ya itu simulasi kantor bro. Betul. Cuman bedanya ya lo nggak punya office. Iya. Dan bedanya nggak ada yang kita dapetin, kita malah keluar. Ya, tapi leadership, manajemen. Betul. Itu benar-benar nyata. Ya. Ketika lo masuk ke masyarakat, kekerjaan ya itu ada lagi. Betul. Ya, apalagi cara bersosialisasi kayak gitu. Jadi emang penting banget organisasi. Yalah, mudah-mudahan teman-teman di sini juga sudah bisa mengetahui bahwa berorganisasi itu penting, dan skill tadi jangan lupa, apalagi teman-teman yang sekarang misalkan di Congko ini belajar studinya itu pakai Ingwen ya, bukan pakai Congwan. Nah itu berarti PR yang terbesar adalah les. Gimana caranya Congwannya udah bisa edge skill Yuji. Sebenarnya nggak usah les sih bro. Yohu. Pakai Yohu aja nonton atau Ichi gitu ya. Oke, thank you banget bro Christian. Yuk, thank you bro. Thank you. Yuk. Sampai ketemu di video berikutnya. Yeah.